Halo, saya yang akan menjadi host kalian dalam video ini. Kali ini, saya sedang membuat video seputar topik working in teams atau bekerja dalam tim. Saya akan mewawancarai teman-teman saya mengenai apa yang mereka tahu tentang bekerja dalam tim. Langsung saja yuk kita ke pertanyaan pertama. Working in teams itu apa sih? Kalau menurut saya, working in teams itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya kan bekerja dalam tim. Nah, dari artinya aja udah kelihatan itu tuh maksudnya suatu kegiatan yang dikerjain oleh sekelompok orang atau tim buat mencapai tujuan mereka, tujuan bersama, yang pasti bukan dikerjain sendiri-sendiri gitu. Teamwork bisa diartikan kerja tim atau kerja sama tim. Teamwork atau kerja sama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Working in teams atau biasa disebut dengan teamwork bisa diartikan sebagai kerja tim atau kerjasama. Teamwork atau kerjasama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Harus disadari bahwa teamwork merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut bukanlah tujuan pribadi, bukan untuk tujuan ketua tim, bukan pula tujuan dari pribadi yang paling populer di tim. Dalam sebuah tim, yang dibutuhkan adalah kemauan dan saling bergandengan tangan menyelesaikan pekerjaan. Bisa jadi suatu orang yang tidak menyelesaikan pekerjaan dan tidak ahli dalam pekerjaan A, namun dapat dikerjakan oleh anggota lain tim lainnya. Inilah yang dimasukkan dengan kerja tim, beban dibagi menjadi satu tujuan bersama. Saling mengerti dan mendukung satu sama lain merupakan kunci kesuksesan dari teamwork. Jangan pernah mengabaikan pengertian dan dukungan ini. Meskipun dengan perselisihan antar pribadi, namun dalam tim harus segera menyingkirkan terlebih dahulu. Bila tidak, kehidupan dalam tim jelas akan terganggu. Bahkan dalam satu tim jadi berasal dari latar belakang divisi yang berbeda. Kenapa dibutuhkan working in teams? Kenapa dibutuhkan? Kalau menurut saya kenapa dibutuhkan, supaya meringankan beban dari tiap anggotanya itu saat mengerjakan suatu project misalnya. Jadi kalau yang tadinya ada yang ngerjain 3 tugas, kalau ada kerja sama tim kan dia bisa cuma ngerjain satu, terus sisanya kan dikerjain rekan timnya yang lain. Nah, yang pasti kan kalau makin banyak orang yang benar-benar ngebantuin saat teamwork itu, pasti kan kerjanya bakal jadi lebih efisien kan. Nah, terus juga kalau tiap-tiap anggotanya dia memberi kontribusi ide mereka masing-masing gitu, yang pasti kan kesatuan timnya itu bakal jadi lebih bervariasi ide-ide kreatifnya gitu, dibanding kalau idenya bersumber dari satu orang doang gitu. Working in teams itu sangat dibutuhkan karena yang pertama itu meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua itu memiliki banyak ide kreatif. Yang ketiga itu beban kerja jadi lebih ringan. Yang keempat, saling menguatkan di masa sulit. Dan yang terakhir itu adalah untuk memajukan perusahaan. Kenapa working in teams itu sangat dibutuhkan? Karena working in teams dapat meningkatkan efisien. Ketika bekerja dalam tim, Anda akan bekerja menuju tujuan yang sama secara bersamaan. Tidak hanya itu, bekerja dalam tim juga dapat memudahkan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk lebih cepat, karena saling berbagi tanggung jawab satu dengan yang lainnya.
Kenapa dibutuhkan bekerja dalam tim? 1. Meningkatkan efisien. Ketika bekerja dalam tim, Anda akan bekerja menuju tujuan yang sama secara bersamaan. Semua proses pekerjaan yang Anda kerjakan pun akan menjadi lebih efisien karena ada yang menyelesaikan secara bersamaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bekerja dalam tim juga dapat memudahkan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk lebih cepat karena saling berbagi tanggung jawab dengan lainnya. Yang kedua adalah Anda akan mendapatkan ide yang baru. Salah satu keuntungan terbesar yang Anda terima setelah melakukan kerja sama tim adalah Anda akan mendapatkan inspirasi serta ide-ide baru dari diskusi bersama tim. Ketika Anda saling bertukar ide dengan anggota lainnya, ada sebuah ruang lingkup kreativitas yang jauh lebih banyak dan luas dibandingkan ketika Anda memikirkan ide tersebut sendirian, dibandingkan dengan saat Anda memikirkan sebuah ide baru sendirian. Seringkali Anda merasa buntu dan tidak tahu ide apa yang harus disalurkan. Dalam lingkup tim yang efektif, anggota akan merasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan mereka. Bekerja dalam tim juga dapat membuat Anda dan rekan Anda menyelesaikan permasalahan melalui sudut pandang yang berbeda, sesuai dengan latar belakang dan pengalaman kerja mereka. Hal tersebut juga akan menguntungkan karena dapat membantu perusahaan dan menciptakan sebuah solusi yang optimal. Yang ketiga adalah kemudahan berkomunikasi. Komunikasi adalah kunci keberhasilan dari berbagai jenis proyek. Jadi, mengapa Anda tidak melibatkan diri Anda dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi Anda? Kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama tim memerlukan sebuah keterampilan komunikasi lisan dan juga tertulis. Bekerja secara teratur dalam hal semacam ini juga akan membantu Anda mengembangkan keterampilan komunikasi dan Anda dan anggota tim lainnya. Melalui kerjasama tim, Anda akan dengan bebasnya melakukan diskusi terbuka, sehingga setiap anggota tim akan mendapatkan informasi yang memadai dan berkaitan dengan proyek tersebut. Dalam hal ini, kerjasama tim dapat memungkinkan proyek Anda selesai dalam seefisien mungkin. Bagaimana sikap yang baik dalam working in teams? Kalau menurut saya, sikap yang baik itu yang pasti dia harus mudah beradaptasi terhadap anggota tim baru gitu. Atau dia masuk tim baru dari yang sebelumnya atau lingkungan baru, yang pasti dia harus mudah beradaptasi. Soalnya kalau susah juga dianya berbaur sama tim barunya gitu, di chemistry-nya kurang gitu. Terus juga dia harus bisa diandalkan, misal dia dikasih tanggung jawab buat tugas yang bagian penting gitu di pekerjaan itu. Nah, kalau dia nggak bisa diandalkan kan bisa dia membawa timnya kepada kehancuran gitu kan. Nah, terus apalagi sikap positif sih yang pasti ya. Jadi kalau dia toksik ke yang lain kan bisa nggak guna gitu, bisa ini dikeluarin aja kalau yang kayak gitu. Kalau dia positif kan orang juga enak ngeliatnya, bisa menaikkan mood timnya yang lain gitu. Jadi mungkin kerjaannya bisa jadi lebih cepat gitu, soalnya lagi bagus moodnya kan karena dia. Yang pasti komunikasi, dia harus bagus kalau komunikasi sama rekan timnya. Jadi kalau misal dia ngomong A langsung ke temannya sampai A gitu. Jangan kalau dia ngomong A yang didengar malah C, kan bisa kacau jadinya timnya itu. Terus dia nggak boleh ragu buat ngasih opini atau informasi yang dia tahu. Kalau soal lagi diskusi gitu, dia harus bisa ngasih opini dia. Terus juga mungkin kalau ada rekan timnya yang bermasalah bagaimana, dia harus sportif kalau bisa. Jadi dia menggendong temennya yang lagi down apa gimana kan.
supaya pekerjaannya bisa lanjut kembali gitu. Nah yang pasti terakhir saling menghargai satu sama lain sih, sesama anggota. Jangan karena dia yang lain tugasnya lebih gampang apa gimana jadi diremehkan gitu, gak boleh gitu. Kita harus saling menghargai. Sikap yang baik dalam working in teams itu yaitu yang pertama, mudah beradaptasi. Sikap fleksibel dan mudah beradaptasi adalah salah satu kunci penting untuk menjadi pemain tim yang baik. Yang kedua adalah bisa diandalkan. Reliable atau bisa diandalkan bukan hanya soal menepati janji. Bisa diandalkan juga termasuk dapat konsistensi dengan ucapan dan perbuatan kamu. Yang ketiga itu ada proaktif. Kamu akan bisa menjadi pemain tim yang baik apabila kamu memiliki rasa self-enjoyment yang tinggi, karena kamu harus betul-betul merasa sebagai kesatuan dari tim agar dapat berkontribusi dengan baik. Lalu ada sikap positif, tidak ragu-ragu untuk berbagi opini dan informasi. Dan yang terakhir ada suportif dan selalu menghargai. Sikap yang baik dalam melakukan working in teams adalah yang pertama yaitu menjaga sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai perlu ditanamkan pada setiap anggota masing-masing sejak saat rekrutmen tim dilakukan, khususnya pada hal-hal yang bersifat kepentingan personal dan mendesak. Setiap anggota tim sebaiknya dapat memahami dan menghargai kepentingan tersebut, dengan catatan hal itu tidak mengganggu kinerja tim dalam menyelesaikan suatu proyek. Selain itu, sikap saling menghargai juga perlu diterapkan pada hal-hal seperti mendengar pendapat orang lain, menghargai perbedaan sifat atau cara kerja, dan sebagainya. Dengan cara ini, membangun teamwork yang solid menjadi hal yang mudah dilakukan. Dan yang kedua, yaitu melakukan evaluasi. Masalah dan konflik bukan menjadi hal yang mustahil dalam sebuah teamwork atau working in teams. Hal tersebut bisa muncul karena faktor seperti rasa tidak percaya, saling bersaing, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut tentu akan sulit untuk diukur. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mencari tahu adalah dengan melakukan evaluasi kerja dari ekspektasi tujuan tim. Jangan lupa untuk meminta feedback dari setiap anggota tim untuk mengukur pencapaian kinerja. Setelah mendapat hasil dari evaluasi tersebut, tim leader bisa mengetahui masalah dan mencari solusi yang tepat untuk memperbaikinya. Yang tiga adalah menjaga sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai perlu ditanamkan pada setiap anggota sejak saat rekrutmen. Bagaimana sikap yang baik dalam bekerja dalam tim? 1. Menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat memang biasa. Setiap orang memiliki ide masing-masing dan cara yang berbeda dalam melakukan tugasnya. Kerap terjadi dalam sebuah tim jika seseorang anggota sangat teguh berpegang pada ide yang ia sampaikan, sehingga tidak mengindahkan berbagai ide kreatif lainnya dari rekan satu tim. Terkadang ada kalanya rasa kecewa timbul jika ide yang kita sampaikan tidak diterima sebagai keputusan bersama dalam tim. Namun inilah keputusan kelompok. Memiliki hati yang besar ditunjukkan melalui menerima perbedaan pendapat dan hasil keputusan yang tidak sesuai dengan ide yang diusulkan. Tahukah Anda bahwa nilai kedewasaan seseorang dapat dinilai dalam situasi pengambilan keputusan? Anda pun dapat menilai kedewasaan diri Anda melalui momen ini. Jika Anda menerima keputusan bersama dalam sebuah rapat, walaupun ide Anda tidak diterima, maka Anda salah satu dari kumpulan orang-orang yang memiliki kedewasaan dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku. Nomor 2, lakukan komunikasi yang intensif dan efektif. Lakukan komunikasi yang intensif dan dengan setiap anggota tim dengan mengadakan meeting atau setidaknya pertemuan untuk melakukan koordinasi tugas harian, tugas secara singkat, dan juga evaluasi kinerja harian atau mingguan. Setiap laporan dan aspirasi perlu dicampur dengan baik dan dipecahkan setiap masalah dengan melakukan easy study secara bersama-sama. Libatkan seluruh anggota tim dalam melakukan pemecahan masalah atau problem solving. 3. Membangun kepercayaan dan saling menghormati. Sebaiknya
Sebuah tim didirikan berdasarkan kepercayaan antar sesama yang kuat. Di samping itu, setiap anggota tim akan lebih baik jika saling menghormati posisi masing-masing. Mengapa? Dengan kuatnya saling percaya dan saling menghormati, maka akan mempermudah bekerja sama dengan sesama dan pemimpin dapat menegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh anggota tim dengan baik. Baiklah, itu dia hasil dari wawancara saya. Cukup memuaskan, bukan? Sekian dari saya untuk kali ini. Saya pamit dulu ya. Terima kasih sudah menonton.